lagi dengan saya teman-teman, dan tentunya masih di channel YouTube saya di Hobi Ayam Bandung. Jadi seperti biasa kalau saya udah di kandang, saya selalu berdoa buat kita bersama, semoga kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, semoga kita selalu disehatkan, disukseskan dalam bisnisnya, bisnis apapun itu teman-teman, dan juga kita selalu diberikan rizki yang berlimpah dan barokah, amin. Nah teman-teman, pagi ini saya di kandang, jadi pagi ini saya ingin menambahkan sedikit tentang video saya kemarin, jadi tentang masalah racikan pakan. Jadi kenapa sih ayam kita yang udah diberikan pakan secara racikan kita sendiri terus ayamnya masih kurus? Jadi kemarin udah ada dua yang saya berikan alasannya. Pertama adalah racikan pakan yang salah, kedua adalah ayam kita kecacingan atau ayam kita sakit teman-teman. Jadi dua itu faktor yang sangat penting. Jadi kalau di saya itu sangat saya perhatikan sekali untuk masalah kesehatan dan juga nutrisi serta gizi ayam saya. Jadi untuk masalah pakan racikan juga saya kemarin udah cerita juga. Jadi udah beberapa bulan itu saya selalu bereksperimen untuk masalah pakan ayam di kandang saya. Jadi salah satu eksperimen yang saya lakukan adalah dengan cara sebelum saya memberikan pakan racikan yang saya buat, karena saya harus tahu juga bobot berat ayam saya itu sebelum saya berikan racikan pakan yang saya berikan nanti. Itu beratnya berapa sebelum saya berikan, dan sesudah saya berikan itu berapa beratnya. Dan sebelum saya berikan itu abarannya seperti apa, dan setelah saya berikan itu abarannya seperti apa teman-teman. Jadi untuk ayam belaga ini sendiri sangat penting sekali untuk kita melakukan yang namanya eksperimen, dan juga kita melakukan yang namanya uji coba kepada ayam kita supaya kita mendapatkan hasil yang bagus dengan kos pakan yang murah teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk masalah ayam belaga ini sendiri kita jangan terlalu ambil resiko. Jadi kalau kita yang namanya udah niat berhobi dengan ayam Bangkok, kita harus berani juga mengeluarkan kos pakan secara maksimal supaya ayam kita itu bisa bertumbuh kembang dengan baik di kandang kita teman-teman. Nah sekali lagi untuk masalah eksperimen ini, contohnya di kandang saya ini, misalnya contohnya ayam saya ada 10, saya berikan jagung sebanyak setengah kilo, dan juga beras putih yang hancur itu sebanyak setengah kilo, dan juga dadak halus sebanyak 3 kilo. Berarti otomatis kosnya akan lebih murah, kosnya akan lebih irit teman-teman. Tetapi kita harus tahu juga dengan kos demikian, dengan kos yang irit seperti itu, apakah nantinya hasilnya akan bagus. Caranya dengan cara kita timbang lagi teman-teman. Selama 1 minggu kita berikan selama 1 minggu kita berikan racikan pakan seperti itu, kita timbang hasilnya seperti apa, apakah sesuai dengan yang kita harapkan, dan apakah berat badan yang ditimbang sebelum kita berikan racikan itu tidak turun sama sekali atau turun sedikit, tidak menjadi masalah teman-teman. Yang penting pada dasarnya pemberian pakan itu adalah untuk mencukupi nutrisi dan gizi harian ayam kita teman-teman. Jadi selama 1 minggu kita cek seperti apa berat badannya, apakah turunnya drastis setelah kita berikan racikan pakan seperti itu, apakah tetap stabil teman-teman. Kalau yang namanya turunnya drastis kita berikan pakan seperti itu, berarti formulanya masih salah teman-teman. Kita harus rubah, kita harus ganti takarannya. Contohnya tadi adalah setengah kilo dengan 3 kilo. Jadi kita harus ubah. Jadi kita berikan jagungnya 1 kilo, kita berikan beras putihnya 1 kilo, kita berikan huut halusnya atau dadak halusnya itu kita turunin menjadi 2 kilo teman-teman. Nah kita uji coba lagi, kalau dengan cara formula seperti itu apakah ayam kita berat badannya stabil ataukah berat badannya akan turun. Jadi kita harus cek lagi selama 1 minggu ke depan teman-teman. Setelah kita berikan racikan pakan seperti itu, kita cek lagi apakah badan ayam kita stabil ataukah badan ayam kita menurun berat badannya. Nah setelah kita cek kalau memang berat badannya masih tetap turun atau naik, kita harus ubah lagi teman-teman. Begitu seterusnya. Jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar harus benar-benar memberikan formula makan yang baik untuk ayam kita supaya ayam kita tetap stabil, dan supaya ayam kita tetap bertumbuh dengan baik di kandang kita. Nah kalau seandainya dengan formula yang seperti itu ayam kita masih tetap kekurusan, berarti kita harus tambah lagi untuk masalah jagungnya dan juga beras hancurnya atau benyarnya teman-teman. Jadi kita taikkan lagi, misalnya jadi 1,5 kilo, dan dadak halusnya kita harus turun, karena dadak halus ini untuk masalah nutrisi dan gizi ini kurang sekali, karena dia yang paling banyak adalah serat teman-teman. Jadi kita kurangin lagi untuk masalah dadak halusnya atau hut halusnya ini teman-teman. Jadi sampai benar-benar kita ketemu dengan formula yang cocok untuk ayam kita,
Jadi setelah ketemu dengan racikan yang cocok, kita berikan ayam kita racikan yang pas. Setelah itu baru kita uji coba ayam kita atau kita tes abar ayam kita teman-teman. Dengan formula yang seperti itu, apakah pola mainnya, gaya tarungnya, dan pukulnya itu akan berubah atau tidak nantinya. Kita harus tahu juga karena ini sangat penting juga untuk kita sebagai penghobi ayam laga teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita udah ketemu formula makan untuk ayam kita, jadi kalau kita udah ketemu dengan formulasi ayam pakan ayam yang cocok untuk ayam kita, dan kita udah tes bakat dengan cara diabar, dan juga kita udah timbangannya pas dengan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi kita harus memberikan juga yang namanya serat dan buah-buahan teman-teman. Jadi buah-buahan ini juga sangat bagus sekali. Buah-buahan ini juga sangat mengandung banyak vitamin teman-teman, terutama tomat. Tomat ini banyak sekali mengandung vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin yang lainnya teman-teman. Jadi selain tomat, biasanya saya juga memberikan kangkung selama 2 hari sekali. Jadi saya berikan rutin sebanyak 2 hari sekali teman-teman, karena kangkung ini sangat membantu sekali untuk pertumbuhan tulang dan juga pertumbuhan badan ayam kita teman-teman. Nah setelah kangkung kita berikan, tomat juga jangan lupa, karena tomat ini sangat membantu sekali untuk metabolisme di dalam tubuh ayam kita, terutama untuk yang namanya melancarkan pembuangan atau yang namanya BAB ayam kita teman-teman. Jadi ayam kita itu harus selalu sehat, ayam kita itu harus selalu terjaga staminanya. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi formulasi makan yang cukup, nutrisi dan gizinya, dan juga secara tidak langsung kita juga harus memberikan yang namanya asupan serat. Di samping dari kuut halus atau dadak halus juga udah mengandung serat sebenarnya, tetapi kita juga harus memberikan yang namanya sayur-sayuran atau sayur hijau kepada ayam kita, supaya ayam kita lebih terjaga kesehatannya dan juga tubuhnya lebih tetap bisa menjadi prima teman-teman. Jadi sekali lagi harus kita ketahui juga, jadi kalau kita mau membuat yang namanya formula ayam itu, ya seperti tadi saya cerita, kita harus tahu juga kebutuhan ayam kita seperti apa. Jadi dua ayam ini sangat berbeda sekali kebutuhan nutrisi dan gizinya. Yang satu adalah ayam jalu dan yang satu adalah ayam pukul. Jadi kita harus bisa membedakan pemberian pakannya seperti apa, karena ini tidak semuanya sama untuk pemberian pakannya teman-teman. Jadi beda ayam jalu, beda ayam pukul teman-teman. Jadi pembuatan formulanya itu kita harus bedakan mana yang untuk ayam jalu, mana yang untuk ayam pukul teman-teman. Kalau untuk masalah tomat dan sayur-sayuran, kita pukul rata aja, kita ambil sama-sama semua untuk kita berikan tomat dan sayurannya, karena ini sangat penting sekali dan ini sangat bisa menunjang yang namanya kesehatan ayam kita teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi demikianlah konten saya pagi ini, video saya pagi ini teman-teman. Jadi tentang formula pakan untuk ayam kita yang baik, supaya ayam kita tetap lebih sehat. Bagaimana caranya kita bereksperimen supaya membuat pakannya itu lebih sempurna, supaya bisa memenuhi nutrisi dan gizi ayam kita, dan bisa membuat ayam kita bertumbuh lebih baik lagi teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.